Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Iwat iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam subuh ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentu kita juga masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, majtama'a qaumun fi buyuti min buyutillah yaslunal kitab. Tidak semata-mata berkumpul satu kaum di bumi Allah, di antara bumi Allah, kemudian di dalamnya yaslunal kitab, kemudian yatadarasunahu fima bainahum, kemudian membahas tentang hal tersebut. Kata Rasulullah, ila anjalas sakinah, kecuali Allah akan memberikan ketenangan, kemudian wa ghasyiyati rahmah, dan akan dihujani dengan kasih sayang Allah, kemudian juga wahafatil malaika, kita berkumpul bersama-sama dengan para malaikat. Tentu kita tahu bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Dalam kesempatan ini kita sama-sama mungkin apa yang disampaikan penata cara tadi, kita mencoba sedikit mengingatkan diri kita mengenai mukmin. Sebagai landasan kajian pertama mungkin kita angkat dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Kemudian lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat di sisi Allah. Kemudian wa maghfiratun wa ridwan karim. Kemudian hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang disampaikan oleh Sayyid Al-Khudri atau imam atau sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dengan ungkapan ma yusibul muslima minal, apapun yang terjadi kepada seorang mukmin. Kemudian di situ disebutkan di antara kesibukan, min nasobin, dari kesibukan, wala hasobin wasobin, dan juga mungkin kurangnya kesehatan, wala hamin, dan kesibukan berpikir, kegelisahan, kemudian wahuznin, dan kesedihan, wala adan, dan berkurangnya kesehatan, kemudian wala hamin gomin, tekanan, kemudian hatta saukani sukati, sampai tertusuk duri, illa, kecuali kafaratullah biha min khotoyahu, kecuali menjadi kafarat dari dosa-dosanya. Nah, itu mungkin sebagai landasan kajian dalam kesempatan ini. Kalau berbicara masalah mukmin, tentu kita tahu bahwa mukmin adalah orang yang memiliki sifat atau memiliki keimanan. Tapi orang yang beriman tentu tidak selamanya dikatakan mukmin. Jadi kalau iman itu kalau artinya hanya sebatas percaya, tidak dikatakan mukmin kalau hanya sebatas percaya. Kenapa? Kenapa dikatakan kalau orang hanya sebatas percaya saja tidak dikatakan mukmin ketika pada saat Allah merintah tidak mengikuti.
Sebagaimana yang Allah abadikan, iblis itu adalah salah satu makhluk Allah ya, dari kalangan jin. Dia itu bukan tidak percaya terhadap Allah, tapi dia ingkar terhadap perintah Allah, sehingga kepercayaannya itu tidak menyebabkan dikategorikan mukmin, tapi justru diklasifikasikan dengan kafir. Pada saat Allah menyuruh wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Iblis itu percaya adanya Allah, percaya tentang kekuasaan Allah, tapi pada saat Allah merintah dia tidak taat, maka dia tidak tergolong mukmin, tapi dikategorikan oleh Allah itu kafirin. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu adalah orang-orang yang dikategorikan mukmin yang sejati, mukmin yang sebenar-benarnya. Tentu hal ini mempunyai ciri-cirinya kalau melihat ayat sebelumnya. Ciri orang yang mukmin sejati itu adalah innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu satu. Jadi mukmin yang sejati itu bukan hanya sebatas mengaku bahwa dirinya mukmin, melakukan sesuatu kebaikan apakah dikatakan mukmin? Belum tentu. Karena keimanan itu bukan hanya dilihat dari pekerjaannya saja, tapi ruh, niatnya. Banyak orang yang melakukan suatu kebaikan, tapi kalau niatnya atau landasan melakukan kebaikan itu bukan karena iman, maka tentu hal ini tidak mengindikasikan bahwa dia itu seorang mukmin. Tapi apabila seseorang melakukan suatu kebaikan sesuai dengan perintah yang diperintahkan Allah, kemudian dia menurutnya karena menyadari bahwa itu yang merintah itu adalah Allah, maka orang tersebut taat kepada Allah, landasan dia mengikuti berarti dasarnya lillah karena Allah. Maka orang mukmin itu melakukan suatu kebaikan bukan diukur karena orang lain melakukan. Seorang mukmin melakukan ketaatan bukan karena saudaranya taat. Seorang mukmin melakukan suatu kebaikan bukan karena situasi dan kondisi, tapi seorang mukmin melakukan suatu kebaikan itu dasarnya dia betul-betul memahami, menyadari bahwa tugas pokok bagi dirinya adalah mengabdi kepada siapa? Kepada yang menciptakan dirinya. Ini karena ada orang yang mengabdi bukan kepada yang menciptakan dirinya. Jadi ada orang yang mengabdi kepada makhluk bukan kepada Khalik. Maka tidak sedikit ada orang menghambakan dirinya kepada nafsunya. Pada saat Allah menyuruh tidak mendengar, tapi pada saat nafsunya menyuruh melakukan sesuatu dia ikuti. Nafsu yang dijadikan alat oleh iblis agar manusia tidak melakukan suatu kebaikan dan ketaatan kepada Allah, maka digunakanlah potensi yang ada pada manusia tersebut. Maka hati-hati dengan nafsu. Nafsu itu bukan untuk diikuti, tapi harus dikendalikan. Nah, yang mengendalikan nafsu itu adalah iman. Maka beda orang yang dalam hatinya dipenuhi dengan iman akan muncul cirinya. Yang pertama, bakal akan benci kepada kekufuran. Jadi orang yang hatinya dikuasai dengan keimanan akan benci kepada kekufuran, akan benci kepada kefasikan, akan benci kepada kemaksiatan. Beda dengan orang yang hatinya dikuasai oleh nafsu amarahnya, dia justru akan kebalikannya, akan menyukai kekufuran, akan menyukai kefasikan, akan senang melakukan kemaksiatan. Beda dengan orang yang qalbunya dikuasai oleh keimanan. Nah, ketika seseorang dikategorikan mukmin,
berarti si kolbunya udah dikuasai oleh keimanan, sehingga kepekaan. Beda dengan orang yang tidak memiliki sifat seperti itu. Maka di situ ada kepekaan. Dalam ayat tadi dikatakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika berbicara wajilat qulubuhum, jangan dimaknai dengan nafsu atau pemahaman kita. Kita melihat para salafus shalih dalam menafsirkan yang dikatakan mereka bergetar di situ pada saat diperintah oleh Allah, dalam artian mengikuti. Makanya orang mukmin itu akan selalu taat kepada Allah pada saat Allah memerintah, dan dia melaksanakan berbagai macam fardiyah atau kewajibannya. Salah satu misalkan pada saat dikumandangkan adzan. Adzan itu adalah seruan di samping mengagungkan Allah, memuji Allah, mengilahkan Allah. Dalam adzan itu ada seruan untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya sholat. Bahkan Allah menginginkan manusia itu agar selamat, mempunyai kebaikan di dunia dan di akhirat. Seakan Allah menyuruh kepada kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan, terlebih ibadah sholat, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 45. Situ Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-salat. Kita harus beristi'anah, harus memohon pertolongan kepada Allah. Ketika memohon pertolongan kepada Allah, tentu ada dengan lisan kita, ada dengan arkan kita, ada dengan ucapan kita, ada juga dengan perbuatan kita. Makanya pada saat memohon pertolongan kepada Allah, layakkanlah diri ini agar ditolong oleh Allah. Sebagaimana dulu pernah kisah Nabi Musa alaihissalam. Pak, kalau melihat flashback ke belakang kisah Nabi Musa, andai kata kita hidup pada waktu itu, di situ Nabi Musa dihadapkan dengan kekuasaan. Nah, pada saat itu kalau kita hidup pada saat itu, mau ngikut Nabi Musa mau Fir'aun. Kalau melihat kecenderungan sekarang, manusia itu kadang mengikuti pragmatis yang dipandang senang hari ini. Tidak tertarik dengan apa yang dijanjikan Allah, walaupun kesenangan yang ada di dunia ini, rahmat Allah diturunkan ke dunia ini cuman wahidan juz'an, hanya satu bagian. Kemudian wayamsiku tis'a wa tis'in. Jadi yang 99 ditahan oleh Allah. Satu bagian saja. Sekarang kita melihat orang, kalau dilihat dari jumlah yang dimilikinya, bahkan kalau diukur dengan klasifikasi, ada yang miliarder ya Pak ya. Kemudian ada triliunan orang yang mempunyai aset triliuner, kemudian jutawan, kemudian apa lagi? Recehan. Jadi ada yang kelas recehan, jutawan, miliaran, kemudian triliuner. Ini baru satu bagian. Tapi kenapa orang lupa dengan apa yang dijanjikan oleh Allah 100%? Jangan sampai yang sedikit ini menghilangkan yang banyak. Jadi orang yang cerdas itu justru prinsip ekonomi dipakai Pak, mengeluarkan modal sedikit dengan harapan untung yang banyak. Jadi modalnya sedikit untuk meraih keuntungan yang banyak. Nah kita juga boleh Pak berbisnis dengan Allah. Bahkan Allah dengan firman-Nya, perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu 1 dibalas oleh Allah 7. Kemudian dari 7 itu berkembang, tiap tangkainya itu adalah 100. Bahkan dilipat tanpa hitungan.
Ini berbisnis dengan Allah. Andai kata 1 berbanding 7 kali 100, 700, itu bisnis luar biasa. Tidak ada taranya. Keuntungan 700%. Bahkan dilipat, berarti itu unlimited, Pak. Bigori hisab. Berarti keuntungannya itu unlimited. Tidak ada batasan persentasenya. Cuman kita berniaga dengan Allah, bahkan dikatakan setiap pagi orang itu ada aktivitas. Yang pertama ada yang menjerumuskan dalam kebinasaan, ada juga yang memerdekakan dirinya. Yang menjerumuskan kepada kebinasaan berarti orang yang mengikuti nafsunya. Tapi orang yang memerdekakan dirinya yaitu dengan adanya keimanan kepada Allah. Jadi orang yang mengikuti nafsu nantinya akan justru gelisah. Karena orang yang mengikuti nafsu takutnya banyak oleh beberapa hal. Beda dengan orang yang beriman, takutnya hanya kepada Allah. Kalau takut kepada Allah akan mendapatkan ketenangan. Kalau takut kepada makhluk akan menumbuh kegelisahan. Makanya banyak orang yang gelisah, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Beda dengan takutnya kepada Allah. Maka oleh Allah dikatakan innama yahsyallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah orang yang dikategorikan al-ulama. Jadi tidak semua orang takut kepada Allah. Kalau semua orang takut kepada Allah, pasti taat semua. Apabila semuanya taat kepada Allah, maka kenyamanan akan didapat dan tidak akan terjadi pertengkaran, kebencian, permusuhan. Kalau semuanya taat kepada Allah. Makanya di dunia ini kenapa orang-orang mukmin itu pertama kata Allah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dia itu akan selalu mengikuti atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku hamba kepada Khaliqnya. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban kepada Allah, sebetulnya itu adalah untuk dirinya. Apapun. Kan amalia itu ada yang berhubungan dengan fisik kita, ada juga dengan harta kita. Ya Pak ya? Jadi ada ibadah dengan badaniyah, ada ibadah dengan maliyah. Beribadah dengan badaniyah salah satunya sholat. Sholat ini tidak mudah. Buktinya banyak orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka pantas kata Allah la kabiratun, sangat berat ilal khashiin, kecuali orang yang khusyuk. Makanya kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu untuk mewujudkan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, syukur kepada Allah perlu bantuan Allah. Maka Rasulullah mengajarkan setelah melaksanakan ibadah sholat, maka baca doa. Salah satunya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita memohon kepada Allah agar mendapatkan bantuan. Ya Allah, bantulah aku. Ala zikrika, untuk mewujudkan zikir, untuk melaksanakan zikir, kemudian wasyukrika, dan bersyukur kepadamu. Syukur saja tidak mudah Pak, kalau kita tidak menyadari. Kita bersyukur, berterima kasih kepada orang tua ya. Tapi tidak sedikit ada anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau kita lihat orang yang berterima kasih, yang baik kepada orang tua, dan orang yang durhaka kepada orang tua, sebetulnya bisa dianalisa itu. Orang yang baik kepada orang tua, pertama dia pasti memiliki nilai-nilai kebaikan yang disampaikan oleh orang tua, lingkungannya, baik teman sekolahnya maupun teman bergaulnya. Nilai kebaikan atau bibit yang baik kemudian terpelihara sehingga tumbuh. Makanya kepada orang tua itu akan hormat baik,
Dia menyadari nilai-nilai kebaikan dan mengakui bahwa dia itu adalah orang tuanya, sehingga dia berbuat baik karena diperintahkan oleh Allah harus berbuat birrul walidain. Jadi orang yang beriman itu akan mewujudkan perilaku baik tingkah laku dan ucapannya itu menyenangkan, Pak. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku orang mukmin, orang beriman, misalnya, saya beriman, tapi perilakunya tidak menunjukkan keimanannya. Berarti apa bedanya dengan makhluk tadi, yaitu iblis? Mengakui tentang keberadaan Allah, mengakui tentang kekuasaan Allah, tapi pada saat diperintah dia enggan. Beda dengan manusia yang betul-betul menyadari seperti Nabi Adam alaihissalam. Walaupun pelanggaran itu pun karena pengaruh faktor musuhnya. Dia melanggar tapi sadar akan pelanggarannya, langsung tobat kepada Allah. Makanya manusia itu makhluk di mana oleh Allah diberikan potensi dan ada kemungkinan baik dan ada kemungkinan juga jelek. Maka ada yang mukmin, ada yang kafir. Dua-duanya dari jenis manusia, ada yang mukmin haqqo, ada juga yang kafir juga jidan harbi. Apalagi sekarang kan ada yang kafir harbi, misalkan ingin tidak senang umat Islam bersatu, tidak senang nilai-nilai keislaman tegak di dunia ini, terus aja diganggu dengan berbagai cara. Kalau di keluarga ibunya diganggu, nantinya akan melahirkan generasi yang tidak taat. Generasi yang tidak taat, pasangan yang tidak taat mengganggu kepada suaminya yang taat. Kisah membuktikan Nabi Adam alaihissalam terganggu dengan adanya Hawa. Di iblis menggoda pertama pada Adam, kemudian menggunakan pasangannya agar terus merengek kepada suaminya. Maka suami harus tahan ketika dapat rengekan dari seorang istri, mendorong-dorong untuk berbuat dosa, harus bertahan, Pak. Kita harus jadi mukmin yang sejati. Jangan terganggu dengan bisikan-bisikan yang seolah-olah menasehati. Tanya kepada Adam, "Ya Adam, apakah engkau mau aku tunjukkan kepada pohon yang menyebabkan abadi? Keabadian dalam kenikmatan, keabadian dalam kekuasaan. Siapa orangnya yang tidak mau tetap ada dalam kenikmatan? Siapa orangnya yang tidak mau dalam keadaan kenyamanan? Pasti semua mau." Maka kata Allah itu jangan didekati oleh iblis, dikatakan itu tangkal yang menyebabkan keabadian. Jadi diputar balik. Kata Allah itu membahayakan, cek iblis mah nguntungkeun. Maka hati-hati dengan tipuan-tipuan iblis itu. Jadi merubah, memutar balikan. Bahkan kalau melihat kisah di mana ada 3 orang yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di situ dikatakan waja'a salah satu rahtin, ada datang 3 orang kemana? Ila buyuti azwajin nabi, datang kepada rumah istri-istri Nabi. Kemudian mereka mau apa datang kepada istri Nabi itu? Ukhbiru an ibadatin nabi, minta bagaimana, bertanya, minta dikhabarkan mengenai ibadah Nabi. Kemudian mereka yas'aluna, mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Setelah dijelaskan tentang ibadah Nabi, kemudian mereka mengatakan ibadah Nabi itu sedikit. Ya mungkin istrinya Nabi menjelaskan tentang ibadah Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Setelah diberitakan seperti itu, mereka mengatakan ibadah Nabi sedikit. Kemudian Nabi waqad ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma akhar,
Rasulullah itu beribadah seperti itu karena ya wajarlah, karena Rasulullah itu udah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Sementara waina nahnu, sementara kami kan bukan nabi, maka muncul ide, Pak. Nabi melaksanakan seperti itu karena udah diampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Sementara kita, kata orang tersebut, bukan nabi, maka ada yang kemudian qala ahaduhum, ada di antara mereka mengatakan, saya akan sholat wa usalli laila abada, saya akan sholat tidak akan tidur. Berarti Pak, ada inovasi, kreasi berdasarkan perakiraan dirinya. Dah saya mah lain nabi, perlu meningkatkan lebih banyak lagi daripada nabi, saya akan sholat semalaman tidak akan tidur. Kemudian yang satu lagi mengatakan, wa ana saya akan saum bidahri walau tiros, saya akan saum di siang hari dan tidak akan buka. Menurut mereka, menurut dia, perilaku seperti itu baik menurut dia. Oh, saya kan bukan nabi, saya mau lebih daripada nabi amalannya. Nah, perilaku seperti itu. Yang satunya lagi mengatakan, saya tidak akan mendekati perempuan, jadi tidak akan nikah. Itu Pak, ada yang mengatakan tidak nikah. Sekarang ada yang dipraktekkan oleh agama lain, sampai seorang biksu tidak nikah misalkan. Dia mengatakan bahwa nikah gitu bakal mengganggu. Nah, pentingnya di sini aturan itu. Jadi nilai-nilai kebaktian kepada Allah itu bukan berdasarkan persepsi diri, tapi kita melihat bagaimana Rasulullah melaksanakan hal tersebut. Bukan berarti ditambah-tambah lebih banyak lebih baik, Pak. Jadi urusan agama itu ya kalau tadi juga. Nah, kemudian Faja'a Rasulullah ilahim, datang Rasulullah kepada mereka yang mengatakan tadi. Kemudian kan Rasulullah berkata, antum, apakah kalian yang berkata kada wa kada, berkata ini dan ini? Oleh Rasulullah dijelaskan, aku adalah orang yang paling takut daripada kalian kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takwa daripada kalian kepada Allah. Tapi aku sholat di malam dan aku tidur. Berarti ide tadi bagus nggak, Pak? Tidak bagus, karena pada waktu itu udah diklarifikasi oleh Rasulullah bahwa itu adalah salah. Padahal menurut pandangan kita baik, Pak, sholat terus ya. Jadi mukmin yang sejati itu siap tunduk, Pak. Jadi bukan dinilai, oh itu sedikit saya harus banyak, tapi aturan dipakai di sini. Karena pada saat waktu itu juga langsung dikritik oleh Rasulullah, langsung tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Aku sholat dan aku tidur, jadi intepul. Bahkan pernah ada kisah Abu Darda, ya kan? Abu Darda adalah sahabat Nabi yang malamnya dia tahajud, kemudian siangnya saum tanpa ada istri diberitahu. Sampai Salman Al-Farisi bertanya kan kepada istrinya, wahai istri Abu Darda, kenapa engkau? Yang menjelaskan tentang perilaku Abu Darda suaminya. Kemudian pada saat itu Abu Darda bertemu dengan Salman Al-Farisi, kemudian ngasih makan, kemudian Abu Darda tidak makan. Kata Salman, saya tidak akan makan kalau engkau tidak makan. Jadi ada hak-hak yang lain. Saya pasti ini bagus nih, terus aja gitu. Sementara hak istri tidak dipenuhi, hak diri juga harus dipenuhi. Kita perlu istirahat, Wah, pingin bagus, malaik aja terus. Nah, sama seperti yang kedua, saya akan saum selama di siang hari dan tidak akan buka. Kata Rasulullah, saya saum dan saya buka. Jadi yang tidak buka itu bukan berarti bagus. Karena ada orang yang saum 3 tahun tidak berhenti
Saya pernah mendengar ada orang 3 tahun saumnya tidak berhenti, dalam artian terus saum gitu. Nggak tahu teknisnya apakah selang sehari atau tiap hari, cuman selama 3 tahun targetnya. Saya tanya kenapa saum seperti itu. Pas selidiki dia pingin punya keinginan, pingin ada kemajuan, kemudian ada penasehat yang harus melaksanakan hal seperti itu. Nah, penasehatnya ini siapa? Apakah ada di syariat saum seperti itu? Gitu. Jadi walaupun ada keinginan, tapi kita jangan bikin aturan seolah-olah aturan ini untuk mewujudkan keinginan itu. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiganya adalah orang yang tidak akan menikah, menjauhi perempuan. Oleh Rasulullah juga sama dibantah. Aku adalah orang yang suka terhadap perempuan dan aku juga menikah. Jadi orang yang tidak menikah dengan harapan agar lebih baik, orang yang saum tidak akan buka dengan harapan lebih bagus kesadaran bahwa dirinya bukan nabi, kemudian yang sholat tidak akan tidur, semuanya itu terbantahkan dengan ungkapan Rasulullah. Jadi bukan berarti harus seperti itu, tetap ada rule game-nya, ada aturannya. Subuh 2 rakaat ya 2 rakaat Pak. Walaupun seger, nggak usah punya anggapan wah lagi seger nih, saya mau nambah 6 rakaat. Enggak. Kecuali kalau misalkan kita mau duha atau qobla subuh atau tahajud, itu ada aturannya. Kalau memang kita pingin mengoptimalkan. Karena ada sahabat Nabi yang jadi khodim, jadi pembantu Nabi, kemudian betul-betul membakti kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mau wudu, dia sediakan airnya. Rasulullah mau sholat, dia sediakan kalau di kita mungkin tempat sholatnya dan sebagainya. Luar biasa. Sahabat sampai melihat ketawaduan, kedisiplinan dan pelayanan kepada Rasulullah, sampai Rasulullah bertanya, "Salni, silahkan, kamu mau minta apa? Mau minta apa?" Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Saya ingin di surga dekatmu. Saya ingin dekat di surga denganmu." Oleh Rasulullah ditanya lagi, "Apa permintaan yang lain?" Cuman itu. Jadi orang tersebut tidak minta jabatan, tidak minta hadiah, tidak minta kedudukan dan sebagainya. Cuman permintaannya, "Saya ingin dekat denganmu di surga." Pada saat apalagi? Cuman itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan banyak bersujud. Nah, banyak bersujud di sini bukan bikin aturan baru, tapi yang dimanai wa kasratis sujud itu melaksanakan sholat sunat. Kan sholat sunat banyak ya Pak ya? Banyak sebetulnya. Tanpa kita harus bikin sholat sunat baru. Ada. Jangan ada sholat yang 100 rakaat satu malam. Tapi itu kan bukan sunnahnya, karena tidak diajarkan. Tapi yang seperti sholat rawatib, ya kan? Kita kalau dihitung-hitung sholat rawatib aja berapa rakaat? Kalau misalkan qobla zuhurnya 4 rakaat, anggap jadi 12 rakaat. Ya. Sholat rawatibnya. Kita sholat rawatib, qobla yang ada qoblanya, kemudian ada yang qobla dan ba'da, ada yang ba'da, kita laksanakan. Setelah itu kita juga bisa melaksanakan salat sunat yang lainnya, syukrul wudu, ya, tahiyatul masjid, ya kan? Kemudian salat intidor di hari Jumat, kemudian salat tahajud, salat duha, banyak Pak. Kalau dihitung-hitung bisa mencapai 40 rakaat lebih. Jadi bukan menentukan bikin sholat baru dengan prasangka kita sendiri tanpa ada aturannya. Nah, orang mukmin itu pasti tunduk Pak terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat kok sedikit tapi berusaha bagaimana meningkatkan kualitasnya. Maka sampai hari ini kita terus belajar sholat. Ya Pak ya, kita belajar terus sholat. Kalau gerakannya, kalau syarat rukunnya mungkin udah kekuasai, tapi kalau urusan kehusuan kan terus belajar. Ya, terus belajar.
Karena nanti akan ada hasilnya. Sholat yang benar itu akan ada hasilnya. Salah satunya keluhannya udah mulai ditinggalkan, kufurna nikmatnya udah mulai dijauhi, ya kan gitu. Ya iman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ciri mukmin yang sejati itu di samping dia idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kemudian wa idza tuliyat ayatuhu jadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah akan menguatkan. Jadi ayat itu bukan hanya sebatas melewat tanpa menjadi nasihat. Justru ayat Al-Quran itu luar biasa. Per hurufnya, belum maknanya, lalu kandungannya. Jadi harus lebih menguatkan. Seperti tadi dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Kita kan tidak mudah sabar. Salat juga tidak mudah. Sabar saja, Pak. Itu sebetulnya bukan hanya apa yang dipersepsikan kita bahwa sabar itu diam. Tidak. Bahkan para ulama mendefinisikan tentang sabar dengan habsun nafs. Mengendalikan diri, pisara wadhara wa hinal ba'sa. Berusaha menghadapi persoalan dan mengatasi persoalan. Jadi bukan diam. Jadi orang yang sabar itu sebetulnya aktif untuk mengatasi persoalan, baik ba'sa, dhara atau peperangan sekalipun. Dia akan berusaha. Kemudian wala taati, dalam ketaatan kita juga harus bersabar. Sekarang ngumpul di sini 1 jam. Lama atau sedikit, Pak? 1 jam di masjid. Lama. Lama, Pak. Kalau nonton bola 1,5 jam sedikit? Sedikit. Tantangannya luar biasa. Ya. Jadi untuk urusan akhirat itu sebentar juga seolah-olah lama. Kemudian pada urusan nafsu lama juga ininya, perasaan sedikit. Maka kita harus minta bantuan kepada Allah ya, untuk mewujudkan ketaatan itu. Kemudian juga cara sabar kan tidak mudah. Cara sabar itu jangan lepas daripada hukum Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada koridornya. Kemudian harus selalu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bersabar. Kemudian cara bersabar di samping selalu memohon pertolongan kepada Allah, kemudian jangan lepas dari hukum-hukum yang Allah tetapkan. Kemudian juga dalam rangka sabar itu kita meninggalkan keluhan. Memang kita mempunyai persoalan, 1 RW tahu semua. Tapi pada saat mendapatkan kenikmatan, tetangga kiri juga nggak ada yang tahu. Sementara dalam Al-Quran yang harus diberitakan yang mana? Kesusahan atau kenikmatan? Kenikmatan. Jadi pada saat kita mendapatkan kenikmatan, Pak hadis, beritakan. Tapi jangan menyakiti memberitakannya. Ulah menceritakan tentang keuntungan pada saat diminta tolong tidak memberi sedikit pun. Harusnya ada keseimbangan, beritanya baik, ya harus terasa baik juga lah. Makanya alhamdulillah misalkan ada kebiasaan yang baik ketika mendapatkan nikmat, undang tetangga gitu. Pengajian itu bagus sebetulnya. Bagus. Memberitakan tentang oh ini saya mempunyai nikmat. Ini gitu. Diberitakan dengan cara yuk kita sama-sama zikir kepada Allah dengan pengajian bahwa saya ini punya rumah baru. Boleh itu. Karena atau mungkin naik jabatan boleh. Cuman jauhkan dari sifat-sifat yang riaknya jauhkan. Ya, karena pada saat kita berkumpul untuk mengingat bahwa itu nikmat dari Allah, maka ketakaburan yang menyebabkan Allah murka kita hilangkan. Jadi lillah karena Allah. Kemudian yang selanjutnya di samping ciri mukmin yang sejati itu sensitif, peka terhadap ketika berbicara disebut Allah itu udah luar biasa. Ketika berbicara Allah itu udah harus ada sikap yang
luar biasa, karena Allah itu bukan hanya sebatas sebutan, tapi kita paham dengan bimbingan Allah bahwa Allah itu Rabbukum. Jadi Allah itu adalah Rabbukum. Siapa Rabbukum itu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan. Begitu disebut Allah, sadar, oh yang menciptakan saya. Ketika disebut Allah, oh yang memberikan makan saya, yang memberi minum saya, yang memberi pasangan kepada saya, yang memberikan anak, titipan anak sehingga saya senang. Oh, harusnya seperti itu. Jadi orang yang menyadari bahwa semua yang kita miliki, yang ada di depan kita, di samping kita, di rumah tangga kita adalah kepunyaan Allah. Pada saat disebut Allah, maka kita ada respon. Beda dengan orang yang tidak menyadari itu, lurus-lurus saja disebut Allah kemana gitu. Digambarkan bahkan dalam Al-Quran itu seperti apa itu? Kalbu atau seperti anjing gitu kan. Diperingati ngelel atau diperingati ngelel gitu. Lelelan gitu. Jadi tidak ada bedanya diingati dengan tidak diingati. Sama seperti orang-orang kafir, ketika dinasihati dan tidak dinasihati tetap aja tidak beriman. Tapi kalau orang mukmin pada saat Allah disebut saja udah. Kemudian pada saat dibacakan ayat-ayat Allah luar biasa. Kemudian yang ketiga cirinya itu adalah tawakal. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah tawakal. Nah, kalau berbicara tawakal, Bapak dari rumah tadi subuh ke sini kan keluar rumah apa yang dibaca? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu guys mengasuransikan, tanpa ada BPJS juga udah mengasuransikan kita kepada Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, apabila seseorang itu law annakum yatawakkalu hak tawakkuli, andai kata kalian tawakal dengan benar tawakalnya kepada Allah, la yarjukukum kama yarjukut tayr, aku akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana aku memberikan rezeki kepada burung. Burung itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, keluar pagi perut kosong, pulang penuh, karena dia full tawakalnya. Beda dengan kita. Kita kadang-kadang diukur dengan nalar kita, logika kita. Kalau tidak ini, mau ini, kan selalu gitu. Padahal kekuasaan Allah tidak kasualitas, bisa saja sebabnya langsung, walaupun kan sebab akibat. Tapi suatu ketika tanpa ada sebab langsung ada. Contoh Pak, urusan rezeki kan, kalau tidak dagang tidak akan dapatkan rezeki. Ada orang yang diam di rumah langsung ada yang ngirim. Makanya perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tidak salah. Kata Imam Malik, kalau udah rezekinya tidak keluar juga akan dapat. Kata Imam Syafi'i, enggak gitu, Syekh, menurut guru, kudu aya ikhtiar heula baru akan mendapatkan. Untuk membuktikan itu Imam Syafi'i kerja, membantu kerja untuk memanen apa? Anggur. Setelah hasilnya dia bawa ke gurunya. Nah, ini untuk Tuan Guru. Nah, ini buktinya Tuan Guru gitu. Saya bekerja mendapatkan ini. Kata Imam Malik, betul. Saya juga tidak kerja tetap dapat. Jadi sebetulnya dua-duanya tidak salah. Ya, dua-duanya tidak salah. Jadi Imam Syafi'i mendapatkan anggur karena dia udah bekerja dulu. Tapi Imam Malik dikasih oleh Imam Syafi'i anggur tanpa bekerja. Untuk membuktikan, nah ini buat Tuan Guru. Nah ini saya. Kata Imam Malik, nah ini saya tidak bekerja pun tetap menikmati anggur. Ini menunjukkan ketika Allah sudah memberikan rezeki, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Sebagaimana yang kita ungkap setelah sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Jadi tidak ada orang yang bisa memberi ketika Allah tahan, dan tidak ada orang yang bisa menahan ketika Allah memberi. Itu harus diyakini oleh kita. Sehingga jangan galau. Nah, dalam hadis tadi dalam Imam Bukhari dikatakan
ma yusibul muslima, tidak ada perkara apapun yang terjadi kepada seorang muslim, min nasabin wala wasobin, baik keletihan, kekurangan kesehatan, kemudian wala hamin, berpikir sehingga menyebabkan agak kekhawatiran, kemudian juga di samping wal hutin, kesedihan, penderitaan, wal adan, penderitaan, wal gomin, dan juga tekanan, kemudian hatta saukati sampai tertusuk duri, illa, kecuali kafaratullah biha min khotoya, semuanya itu jadi kafarah, jadi penghapus di antara dosa kita. Nah, semoga apa yang kita lakukan, kegiatan kita, keletihan kita, kurangnya kesehatan dan sebagainya harus menjadikan kafaroh ya atas dosa-dosa atau kesalahan kita. Ya. Sekarang duduk di sini mungkin lelah, harusnya istirahat dan sebagainya, tapi hadir dulu di sini. Nah, semoga hadir di sini menyebabkan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga apa yang dimiliki oleh ibu dan bapak semuanya berkah ya. Hartanya berkah, ilmunya berkah, keluarganya berkah, pekerjaannya juga berkah. Bahkan akhir dari hidup kita semuanya ada husnul khatimah ya. Jadi maka mulai dari hari ini mungkin kita merubah diri kita agar selalu berbuat baik, agar akhir daripada hayat kita ada dalam kebaikan. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tentunya. Semoga Allah mengampuni kesalahan itu dan kebenarannya adalah benar dari Allah. Mungkin semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu taat dan ada dalam yang lurus menurut Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.